Vena India Silviana, nomor absen 31 dari XE2. Kali ini saya akan membahas tentang permasalahan ekonomi. Sebelum lanjut, apakah kalian sudah tahu apa sih itu ekonomi? Jadi, ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia. Oikonomia dibagi menjadi dua kata, yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti tata aturan. Jadi, ekonomi itu peraturan dalam berumah tangga. Secara umum, ekonomi itu berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Ilmu ekonomi itu terbentuk setelah tahun 1776 dengan diterbitkannya sebuah buku oleh Adam Smith yang berjudulkan The World of Nations atau Negara Kesejahteraan. Nah, ilmu ekonomi ini dibagi menjadi tiga, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi teori, dan ilmu ekonomi terapan. Nah, ilmu ekonomi deskriptif yaitu yang mendeskripsikan suatu kenyataan persoalan ekonomi. Yang kedua, ilmu ekonomi teori yaitu yang menjelaskan mengenai hubungan sebab akibat dan cara kerja sistem perekonomian. Jadi, ilmu ekonomi teori itu dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi makro dan mikro. Ekonomi makro itu ilmu pengetahuan yang fokus kajiannya mempelajari ekonomi secara luas, sedangkan ekonomi mikro yaitu ilmu pengetahuan yang fokus kajiannya mempelajari ekonomi yang hal-hal tingkatnya kecil. Yang ketiga yaitu ilmu ekonomi terapan. Teori ini diterapkan dalam mengatasi berbagai masalah ekonomi. Dan yang terakhir nih, adanya tuh tindakan-tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi itu dibagi menjadi dua, yaitu tindakan ekonomi rasional dan tindakan ekonomi irasional. Tindakan ekonomi rasional dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu ketika memutuskan dan memilih suatu hal. Yang kedua, yaitu tindakan ekonomi irasional, yaitu tindakan ekonomi yang dilakukan tanpa mempertimbangkan beberapa faktor, seperti faktor keuntungan, kerugian, dan pertimbangan lainnya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang kelangkaan. Apa sih itu kelangkaan? Nah, kelangkaan adalah kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dengan jumlah kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kelangkaan timbul karena kebutuhan manusia yang terus bertambah. Akibatnya, sumber daya yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada video berikut ini, saya akan membahas tentang kelangkaan gas LPG. Mari kita simak video berikutnya. Gas LPG 3 kg di beberapa tempat mulai mengalami kelangkaan. Di Medan, pangkalan gas LPG 3 kg memberlakukan syarat pembelian dengan menunjukkan kartu tanda penduduk. Sementara di Banyuwangi, Jawa Timur, ribuan warga serbu operasi pasar gas LPG. Warga Kota Medan, Sumatera Utara sejak 1 pekan ini alami kelangkaan gas LPG 3 kg. Mereka bahkan hanya bisa membeli LPG 3 kg dengan menunjukkan KTP. Hal tersebut terpaksa dilakukan oleh pangkalan gas LPG lantaran mereka mendapat pasokan LPG dalam jumlah terbatas. Tak hanya langka, harga gas LPG 3 kg pun mendadak mahal hingga tembus Rp30.000 per tabung. Ribuan warga Banyuwangi, Jawa Timur menyerbu operasi pasar gas LPG yang digelar di Pasar Induk Banyuwangi. Kondisi ini terjadi karena sudah sebulan ini warga kesulitan mendapatkan tabung gas 3 kg. Mereka mengaku sudah berkeliling ke sejumlah agen dan pangkalan yang ada di Banyuwangi, namun rata-rata stok kosong. Nah, dalam video tadi yaitu menjelaskan tentang kelangkaan gas LPG. Apa sih yang menyebabkan terjadinya kelangkaan gas LPG? Nah, selanjutnya mari kita simak video berikut ini. Penyebab terjadinya kelangkaan gas LPG. Yang pertama, terjadi penyimpangan distribusi gas LPG 3 kg. Semula, pola distribusi gas LPG 3 kg bersifat tertutup, yang artinya konsumen berhak saja yang boleh membelinya. Sekarang, distribusi tersebut bersifat terbuka atau bebas, sehingga siapapun bisa mengakuinya. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi pola distribusi oleh pemerintah. Akibat dari disparitas harga dan penyimpangan itu, maka terjadinya migrasi atau perpindahan dari pengguna 12 kg menjadi pengguna 3 kg. Tak kurang dari 20% pengguna 12 kg yang dipindahkan ke 3 kg.
karena harga 12 kg dianggap sangat mahal, sementara harga 3 kg sangat murah karena sudah disubsidi. Kondisi ini semakin parah manakala terjadinya penyimpangan atau pengoplosan oleh distributor atau agen nakal. Mereka mengoplos demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dari sisi kebijakan, subsidi kelangkaan ini juga dipicu oleh sinyal bahwa pemerintah akan mencabut subsidi gas LPG 3 kg. Yang kedua, terhambatnya jalur distribusi atau meningkatnya permintaan pasar. Perlu kita ketahui, disparitas harga gas LPG 3 kg PSO dengan LPG non-PSO begitu tinggi, sehingga berakibat adanya migrasi konsumen setiap tahun. Pemerintah perlu mempercepat proses pencocokan data masyarakat yang memang layak menerima gas LPG 3 kg, sehingga subsidi tersebut bisa lebih tepat sasaran dan gas LPG 3 kg PSO tidak over kuota hingga akhir tahun. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Aryaji menjelaskan tak ada masalah dari sisi pasokan yang membuat sejumlah daerah dilaporkan mengalami kelangkaan LPG 3 kg, melainkan adanya masalah di bagian distribusi. Bukan kelangkaan, tapi distribusinya yang kurang cepat atau kurang bagus. LPG-nya ada, ini distribusinya saja yang tempat pengecernya agak sulit. Nah, tadi itu adalah beberapa penyebab terjadinya kelangkaan gas LPG. Selanjutnya, apa sih dampak dari kelangkaan gas LPG tersebut? Nah, untuk penjelasannya lebih lanjut, mari simak video berikut ini. Dampak dari kelangkaan gas LPG. Yang pertama, penurunan order bagi pebisnis. Bagi pebisnis yang bergerak di sektor rumah makan, aktivitas masyarakat terganggu, terjadi spekulasi harga LPG, dan bisa mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Gas LPG telah menjadi primadona dalam rumah tangga. Kegiatan masak-memasak sangat berpengaruh pada persediaan pasokan salah satu jenis gas ini. Jika LPG mengalami kelangkaan, jelas akan mengganggu aktivitas masyarakat. Yang kedua, tumbuhnya spekulasi harga. Pasokan yang tersedat bisa menjadi kesempatan bagi para spekula dalam menentukan harga, yang dapat menyebabkan melambungnya harga LPG di tengah masyarakat. Kita berharap Pertamina melakukan penanganan serius dalam mengatasi kelangkaan LPG saat ini untuk memudahkannya hajat hidup masyarakat. Yang ketiga, mahalnya harga gas. Salah satu dampak kelangkaan tabung gas adalah harga yang menjadi mahal. Masyarakat terpaksa harus membeli tabung gas dengan harga yang jauh melebihi harga normal. Hal ini tentu memberatkan masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang memiliki keterbatasan finansial. Biaya hidup menjadi lebih tinggi dan menyebabkan masyarakat menjadi sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, setelah kita mempelajari apa sih dampak dari kelangkaan gas LPG tersebut, sekarang kita akan membahas cara mengatasi kelangkaan gas LPG tersebut. Selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Solusi mengatasi kelangkaan tabung gas. Yang pertama, peningkatan produksi tabung gas. Salah satu solusi untuk mengatasi kelangkaan tabung gas LPG 3 kg adalah dengan meningkatkan produksi. Pemerintah perlu mendorong produsen tabung gas untuk meningkatkan kapasitas produksi agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga dapat membantu pengembangan teknologi dan infrastruktur yang diperlukan agar distribusi tabung gas dapat berjalan lancar. Yang kedua, pengawasan harga yang ketat. Pemerintah perlu melakukan pengawasan harga tabung gas yang secara ketat. Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya penimbunan dan perjualan tabung gas dengan harga yang tidak wajar. Pengawasan yang ketat akan memastikan ketersediaan tabung gas dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Yang ketiga, pengembangan energi terbarukan. Mendorong penggunaan energi terbarukan juga merupakan solusi jangka panjang untuk mengatasi kelangkaan tabung gas. Pemanfaatan sumber energi seperti tenaga surya atau biomasa dapat menjadi alternatif yang lebih berkelanjutan. Dalam jangka panjang, penggunaan energi terbarukan dapat mengurangi ketergantungan terhadap tabung gas 3 kg dan mengatasi kelangkaan ini. Jadi, kesimpulannya, kelangkaan tabung gas
LPG 3 kg merupakan masalah yang perlu segera kita atasi. Penyebab utama kelangkaan ini adalah tingginya konsumsi, kurangnya distribusi, dan harga yang tidak dapat terkontrol. Dampak kelangkaan ini mencakup harga yang mahal, gangguan kegiatan rumah tangga, serta dampak negatif bagi lingkungan. Beberapa solusi untuk mengatasi kelangkaan ini adalah dengan meningkatkan produksi, pengawasan harga yang ketat, dan pengembangan energi terbarukan. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan kelangkaan tabung gas 3 kg dapat diminimalisir dan masyarakat dapat memperoleh pasokan dengan mudah dan harga yang terjangkau. Baby, you look so stunning.